Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadinil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul azim. Wa sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan yang penuh rahmah, maghfirah dan itqum minan nar ini, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah di bulan suci Ramadan. Dan malam ini kita melaksanakan solat maghrib berjamaah, isya berjamaah dan tarawih berjamaah, nanti dipimpin oleh seorang imam. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, malam ini malam yang ke-23 ya Pak ya, 25. Alhamdulillah, nggak terasa ya, nggak terasa. Semakin berkembang manusia dalam beribadah kepada Allah, semakin maju atau kemajuan. Maju ke depan, bukan mundur ke belakang. Maju ke depan, karena masyarakatnya, umatnya banyak yang pulang kampung. Ya, cuti dulu beberapa hari menghadapi Lebaran, hari raya Idul Fitri. Tapi mudah-mudahan yang masih ada ini diberikan kekuatan iman dan Islam, kekuatan lahir dan batin, panjang umurnya, kuat imannya, murah rezeki yang halal, yang thayyibah, dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sungguh luar biasa bulan suci Ramadan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Karena bulan Ramadan adalah bulan kemuliaan, bulan untuk kita umat Islam berlomba-lomba untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Kita lakukan, kita kerjakan, kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang sangat mulia. Karena di bulan yang lain mungkin banyak pekerjaan kita yang lain-lain yang nggak bisa dihindari, sehingga di puasa Ramadan inilah kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tema yang sudah diberikan oleh panitia atau pengurus masjid, keutamaan atau keistimewaan
membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, tilawatil Quran di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan inilah kesempatan kita berlomba-lomba untuk selalu membaca ayat suci Al-Quran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada umat Islam, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran turun yang pertama kali di bulan suci Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Di bulan suci Ramadan itulah kita mendengarkan apa disampaikan oleh kiai, ustadz, para alim ulama, para dai-dai, dimanapun kita berada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Di dalam bulan suci Ramadan itu turun Al-Quran. Malaikat pun ikut turun di dalam bulan suci Ramadan, melihat muka kita semuanya nih, tampang-tampang kita umat Islam, melakukan pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melaksanakan ibadah tarawih, membaca Quran, berdoa, berzikir, beramal, infak dan sedekah dan sebagainya, termasuk zakat fitrah. Itu semua dilihat oleh malaikat bahwa kita sedang berada dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bulan suci Ramadan ini kesempatan yang sangat luar biasa. Kita baca Quran di bulan yang lain hanya sekali-sekali saja. Apa sekali sehari, atau sekali seminggu, atau sekali sebulan, atau sekali setahun. Itu. Tetapi puasa Ramadan penuh 30 hari dari malam yang pertama sampai terakhir. Pelaksanaannya selesai zakat fitrah, besoknya mau hari raya Idul Fitri, baru berhenti kita baca Quran. Sungguh luar biasa. Al-Quran memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk berlomba-lomba tilawatil Quran, tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan yang penuh rahmah, maghfirah dan itqum minan nar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mukaddimah yang saya bacakan tadi, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang mukmin muslim beriman kepada Allah dan Al-Quran, apabila disebut namaku, nama Allah Subhanahu wa taala, bergetar dalam hati sanubarinya yang sedalam-dalamnya. Karena begitu indah dan mulianya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayatku, kata Allah, bertambah kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berkurang, tetapi semakin kuat beriman kepada Allah dan Al-Quranul Karim. Itu berjuang mempelajari Al-Quran, membaca Quran. Itu tambah keimanan, bukan merugi. Adakah di antara kita, pertanyaannya, manusia yang rugi terhadap pembacaan ayat suci Al-Quran di bulan suci Ramadan? Tidak ada. Malah ditingkatkan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya yang diberikan kepada seseorang yang membaca Quranul Karim. Yang ketiga adalah bertawakallah kalian semuanya kepadaku, kata Allah, termasuk saya yang berbicara ini. Tawakal kepada Allah. Sungguh luar biasa firman Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semuanya untuk selalu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tadarus Al-Quran, tilawatil Quran di bulan suci Ramadan, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu hikmah kepada kita. Bagi orang yang baca Quran akan dicari oleh Al-Quran, di mana orang yang membaca Quran selama hidupnya, sejak dari kecil, remaja, dewasa, sampai tuanya, sampai meninggal dunia, dicari. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran juga akan mencari untuk menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa seseorang itu telah membaca ayat-ayat-Mu, ya Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia-manusia yang beriman kepada Allah.
Saya menjadi saksi pada saat nanti di padang mahsyar oleh Al-Quran. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kita baca Quran walaupun hanya 5 menit 10 menit, baca Quranul Karim setiap hari. Karena kesempatan inilah di bulan suci Ramadan kita melaksanakan ibadah kepada Allah untuk tilawatil Quran, membaca Quran. Selain itu juga boleh infak sedekah, memberikan sumbangan kepada orang yang susah, memberi makan kepada orang yang sedang puasa Ramadan, dan baru tadi kita makan dan minum dari sumbangan orang. Mereka baca Fatihah. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Qur'anul Karim turunnya itu sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala di alam langit, kemudian turun ke bumi, disampaikan oleh malaikat Jibril. Kenapa Allah turunkan seluruh Al-Quran? Karena untuk diperlihatkan supaya malaikat-malaikat yang bertugas di bumi ini mampu menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Jibril menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahap sesuai dengan kejadian yang ada di permukaan bumi ini, supaya bisa dibaca, dipelajari, dihayati dan dihafal oleh orang-orang muslim pada saat itu. Ada seorang hamba Allah, sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud, ahli di bidang tafsir Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di surat At-Taubah ayat 100 itu dikatakan, bagi orang-orang muslim yang baru masuk, kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang baik mengikutinya, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah siapkan surga-surganya itu, sungai-sungai yang mengalir di dalamnya bagi orang-orang yang selalu tilawatil Quran, yang selalu membaca Al-Quran bersama-sama mereka yang mengikuti bersama dengan kaum muhajirin dan ansar di masa itu. Maka bagi orang-orang muslim pada saat itu membaca Quran, kita pun sekarang juga membaca Al-Quran sama. Tinggal kita meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu membaca ayat suci Al-Quranul Karim, dapat memperhatikan, menghayati, menganalisa dan mengaplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Ayat Quran berbunyi sebagai berikut: fa idza qara'tal Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan ayat-ayatku, kata Allah, perhatikanlah, perdengarkanlah, hayatilah dan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmahnya kita membaca Quran itu sangat luar biasa yang Allah berikan kepada seseorang yang selalu tilawatil Quran, membaca Al-Quran, tilawatil Quran, tadarus Al-Quran di masjid, di rumahnya ataupun di kantornya, tempat pekerjaan kita sehari-hari. Semuanya diberi, bukan hanya orang yang sholat di masjid saja, tidak, tetapi di rumah, di kantor, dimanapun kita berada, baca Quran, tilawatil Quran. Al-Quran adalah pembela kita yang kedua sesudah sholat, pembela kita yang kedua, karena nanti akan dicari oleh Al-Quran orang yang membaca Quran, tilawatil Quran, tadarus Al-Quran di masa hidupnya, di waktu kecil, remaja, dewasa, sampai tua, sampai dia meninggal dunia. Di padang mahsyar nanti akan membuktikan sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan meremehkan Al-Quran itu, jangan tinggalkan Al-Quran itu sedikit pun. Apa yang
dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya dalam Al-Qur'anul Karim berbunyi, "Ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'an mahjura." Surat Al-Furqan ayat 30. Dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini diabaikan." Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Quran sudah turun sebagai petunjuk, Quran turunkan untuk pembeda kebenaran dan kebatilan, Al-Quran sebagai pedoman hidup, petunjuk hidup bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikianlah kitab suci Al-Quran yang tidak dapat diragu-ragukan kebenarannya, keabsahannya, kefasihannya, keasliannya bagi oleh orang-orang muslim. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita umat Islam jangan sampai kita meninggalkan dan mengabaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 30 juz, 114 surah dan 6.666 ayat Al-Qur'anul Karim. Segala aspek kehidupan di dalam Al-Quran sudah dituliskan dalam 30 juz, 114 surat dan 6.666 ayat itu. Dibaca, dihayati, dianalisa dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari walaupun hanya satu ayat. Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah satu ayat kepada orang lain, firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Di dalam surat Al-Muzammil itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu minhu qalila warattilil qur'ana tartila." Quran itu dibaca perlahan-lahan sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan makhrujul hurufnya dan sifatul hurufnya. Bagi yang baru belajar, tentu tanya orang yang sudah bisa. Yang sudah mahir membaca, ajarkan yang belum bisa membaca. Saling membantu, saling mengingatkan, saling menukar ilmu pengetahuan Al-Quranul Karim kepada yang lain. Maka kebaikan-kebaikan itu yang kita berikan kepada orang lain akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang kita lakukan, kita kerjakan selama hidup ini. Karena kejujuran dalam hidup kita ini adalah untuk diri kita, keluarga kita, teman kita, kawan kita, tetangga kita dan orang lain. Maka kita jujur memberikan ilmu kepada orang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah." Barang siapa yang berbuat kejujuran pada dirinya dan orang lain, maka kebaikan-kebaikan itu akan mendatangkan keindahan dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan-kebaikannya itu nanti akan menggiring memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita ajarkan orang lain. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, kita sudah bisa membaca Quran, sudah bisa menghafal Quran, hafiz Al-Quran. Makanya Abdullah bin Mas'ud tadi ahli tafsir Quran dan ahli sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sangat luar biasa, mengingatkan kepada umat manusia dalam surat At-Taubah ayat 100 itu supaya kita selalu membaca ayat suci Al-Quran dengan baik sebagaimana kaum Ansor Muhajirin masuk Islam di masa itu. Itu Quranul Karim. Di dalam Al-Quranul Karim, ayat yang pertama diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan, tanggal 17 Ramadan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq,
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Suruh baca. 3 kali Nabi tidak bisa membaca. Jawabnya, ma ana biqari, saya enggak bisa membaca. Dipegang oleh malaikat Jibril ubun-ubunnya. Rasulullah gemetar, keluar keringat dinginnya sebesar jagung di badannya itu. Basah kuyup Rasulullah dengan jubahnya yang dipakainya pada saat pertama kali mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala Iqra surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Gemetar. Kalau kita waktu kita diajarkan oleh guru kita pertama kali di TK, SD atau di madrasah atau diniyah, gemetar juga. Diajarkan sama guru-guru kita karena nggak bisa membaca. Disuruh baca alif, dibaca waw, dibaca waw, dibilang ha, dibilang ha, dibilang ho, salah baca. Karena salah gemetaran kita pertama kali. Begitu juga Nabi. Sama seperti kita, cuman beda masanya saja. Di masa dulu Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah umurnya 40 tahun. Kita sejak kecil umurnya 5-6 tahun sudah diajarkan oleh guru TK, SD dan sebagainya. Gemetar juga dalam membaca Quran, mempelajarinya. Nah, maka oleh karena itulah kita sudah bisa membaca, ajarkan yang sudah belum bisa membaca. Yang sudah mahir membaca, kasih kali yang teman yang belum bisa membaca. Semuanya saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Saling tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan. Jangan saling tolong menolong dalam berbuat kekejian dan kemungkaran. Dan bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah. Sesungguhnya aku turunkan azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang tidak saling mau membantu kepada teman-temannya yang lain. Maka jadilah orang yang suka membantu seseorang. Khairun nas wa yanfa'u linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang membantu untuk kebaikan manusia-manusia lainnya. Itu. Jadi hikmah daripada tilawatil Quran, membaca Quran, tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan, Al-Quran akan mencari seseorang yang membaca Quran dan akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, di padang mahsyar, untuk membela sebagai saksi bahwa kita telah membaca ayat suci Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Al-Quran menyembuhkan orang yang berpenyakit hati, penyakit jiwa. Termasuk saya yang ngomong punya penyakit jiwa. Kita juga semua yang berpenyakit jiwa. Obatnya Al-Quranul Karim. Obatnya Al-Quranul Karim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Itu kata Allah. Sesungguhnya aku turunkan dalam Al-Quran satu pengobatan yang berpenyakit jiwa. Kita ini berpenyakit jiwa, diobati Al-Quran bagi orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ada profesor doktor dari Arab Saudi, dari Arab, dari luar negeri Eropa dan Afrika menemukan bahwa observasinya kepada umat Islam, orang-orang yang membaca Al-Quran 1 menit sampai 10 menit, semua getaran bunyi ayat Quran itu dapat masuk dalam tubuh kita melalui urat saraf kita, menggetarkan badan kita yang sakit menjadi sembuh. Itu Al-Quranul Karim. Yakinlah, al-ilmul yakin, hakul yakin kebenaran Al-Quran, kemudian dilihat oleh mata, diniatkan oleh hati, dan ingatkan oleh pikiran kita bahwa Quran itu sebagai obat yang sangat mujarab bagi orang-orang muslim mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
keutamaannya adalah ada 5. Diperhatikan oleh kita semua. Pertama, Al-Quran adalah pahala yang berlipat ganda. Alif, Lam, Mim. Ada 3 huruf. 1 huruf kebaikan yang kita lakukan, kita baca, akan mendapatkan pahala 10 kali lipat, bahkan ratusan kali lipat. Bagaikan orang menanam kebaikan 1 pohon, 7 tangkai bangun. Setiap 1 tangkai itu berisikan 100 buah, 100 pahala. 7 kali 100, 700 pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Itu hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, obat penyakit fisik, penyakit jiwa. Quran itu tadi sudah saya bacakan, wa nunazzilu minal Qur'anu ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Yang ketiga, rumah kita damai dan bercahaya. Kenapa? Karena setiap orang yang membaca Quran di rumahnya, di masjid, di musola, di tempat yang baik, yang bagus, yang bersih, malaikat turun di dalamnya ke rumah kita. Terasa luas dan terasa damai dalam jiwa kita masing-masing, di rumah tangga kita, karena kita baca Quran di bulan suci Ramadan yang penuh rahmah, maghfirah, dan itqu minan nar. Ditemani oleh malaikat ikut membaca Quran bersama-sama kita, yakin dan percaya kepada Allah. Dan malaikat ada di samping kiri dan kanan kita, muka belakang kita ada Jibril. Termasuk di dalam masjid ini juga kita sedang baca Quran, sedang tarawih, sedang berdoa, berzikir, ditemani oleh malaikatnya turun. Karena buktinya apa? Dalam surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajar. Turun malaikat Jibril melihat muka kita, tampang kita, gerak-gerik kita sedang beribadah kepada Allah, tarawih dan membaca Quran. Semua didengar oleh malaikat, diikuti oleh malaikat sampai di waktu pagi hari. Makanya setiap puasa Ramadan selalu ditemani oleh malaikat bagi yang membaca Quran, tilawatil Quran. Makanya baca Quran walaupun hanya 1 ayat. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah dihadiri oleh malaikat. Malaikat datang juga ke masjid ini. Ada di antara kita nih, kiri kanan, Raqib dan Atid sudah ada di tempat kita. Sebelum kita datang dia udah nunggu duluan di sini. Malaikat-malaikat. Jangan bilang tidak ada malaikat, jangan-jangan ada setan dibelenggu. Semua dibelenggu. Setan dan iblis dibelenggu. Tidak bisa mempengaruhi orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti sesudah lebaran baru timbul lagi jin, setan, iblis. Tetapi ingat bahwa jin pun mendengarkan bacaan kita. Ada ayatnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Jin ayat 72. Qul uhiya ilaika annahu istama'a mafrun minal jinni wa qalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakanlah Muhammad bahwa Al-Quran telah diwahyukan kepadamu atau kepadaku, kata Muhammad, bahwa jin pun mendengarkan bacaan Al-Quran yang begitu indah dan bagus. Tuh, jin aja dengar, masa manusia nggak mau dengar? Jin aja dengar baca Quran. Baca Quran lebih pintar jin daripada kita. Nah, maka kita baca Quran karena kita sudah lengkap semua panca indera kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima adalah Quran mencari kita dan membela kita sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah, di padang mahsyar, pada saat pemeriksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita setiap waktu, setiap hari tilawatil Quran,
zayyinul Qur'an bi aswatikum warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran perlahan-lahan sesuai dengan tajwid dan makhrajul hurufnya. Mudah-mudahan jamaah Masjid Darul Ilmi STIK Kebayoran ini selalu getol membaca Al-Quran, tilawatil Quran, tadarus Al-Quran, menunggu hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi. Semoga kita tetap dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, panjang umurnya, kuat imannya, murah rezeki yang halal yang thayyibah, dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bil Qur'an wa ummana bil ghufran wa zayyinul Qur'an bi aswatikum warattilil Qur'ana tartila. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang disampaikan oleh kami di atas mimbar yang sangat mulia ini berguna bagi diri saya pribadi dan kita semua yang hadir, dan mudah-mudahan kita akan berjumpa pada kesempatan yang lain dalam gelombang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.